rumah tangga kita. Atau dalam kata lain tadi, niat itu lebih penting daripada amal itu. Oleh karena itu kita perlu ngaji, ya kenapa? Supaya kita bisa menyadari itu. Orang sama-sama ngaji, namanya yang satu mungkin kepingin hanya sekedar cari rohak gitu, supaya hilang stresnya gitu, bisa kumpul-kumpul sama teman yang lain gitu, daripada nganggur di rumah gitu dia. Tapi kalau orang ngaji niatnya menolak ini, menghilangkan kebodohan, supaya tetap cerah dalam hatinya, sehingga amalnya lebih baik di rumahnya, kan nilainya beda. Jadi sama-sama amal, tetapi kalau niatnya baik itu sisi Allah juga akan berbeda. Dan itu harus dijauhkan. Karena apa? Karena amal yang diniati dengan niat yang baik itu akan berpengaruh pada amal-amal kita atau perilaku dan juga akan kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hadis ini adalah konsep untuk menilai seseorang gitu. Jadi jangan tadi untuk apa namanya kita perlukan secara diri sendiri. Karena tadi kalau kita sebagai pribadi kita tujuh untuk apa namanya memiliki penampilan yang baik, salahir, utama kita dan sholat itu dan bakal ibadah dan apa namanya ya, beramal soleh. Kemudian dan sampai seseorang itu lebih mengutamakan kehadirannya ketika di pesta-pesta itu. Tapi sementara ketika dia datang di sholat pakai pakaian yang khusyuk, yang kuyuh dan seterusnya, jadi tidak bisa digunakan, tidak pas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira mungkin itu dulu yang perlu kita sampaikan. Barangkali mungkin ada pertanyaan atau hal yang berkaitan dengan silakan. Mungkin menanyakan Pak, kaitan kita terhindar dari sum'ah atau perasaan hati kita. Tapi ada hadis ad-damiru itu, hadisnya seorang bahwa ad-damiru tadmiru ala batin. Jadi kita ngetapake itu bisa menunjukkan ke arah batin kita atau jiwa kita. Nah, kaitan perbuatan ini, apa kita kalau kita lihatkan atau diomongkan orang lain dan masuk sum'ah atau pamer atau tidak? Terima kasih. Jadi pertanyaan bagus ya. Al-Bawahir tentu bawahir. Jadi sesuatu yang tampak itu menunjukkan sesuatu yang ada dalam hati. Ini sebenarnya kaidah itu adalah sebuah kesimpulan pokok itu kita misalkan dari ajaran Islam. Sepanjang yang saya ketahui, ini adalah apa namanya satu pedoman yang seharusnya dipakai oleh seorang hakim, seorang yang memutus perkara. Dan ketika dalam sebuah persidangan orang tidak mengatakan orang bersidang itu kan terjadi saling memperkuat argumentasi gitu. Yang satu menyatakan ini juga seterusnya yang satu itu. Kemudian yang diputuskan oleh hakim itu ya yang tampak di layar itu, tapi kita tidak tahu batinnya seseorang gitu. Artinya semua apakah dia tadi ketika menyampaikan argumentasi dengan penuh penipuan, mungkin tidak jujur dan sebagainya itu kan buat
kita tidak tahu. Jadi ini maksudnya begitu. Tapi tidak perlu dikontradisikan dengan hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan tolok ukur soal kepada apa yang ada di dalam hati. Artinya ini menunjuk kepada satu pengertian bahwa keimanan seseorang yang ada di dalam hatinya punya sifat-sifat mahmud dan yang terpuji yang ada di dalam hati seseorang itu menjadi sesuatu yang perlu dihargai daripada penampilan lahirnya. Jadi orang tidak jadi mungkin hatinya memang bersih, jernih gitu ya. Tapi penampilannya itu tidak mendukung maksud tadi. Pakaiannya bagus, kemudian postur tubuhnya juga tidak begitu cantik dan cakep gitu. Tapi kalau dia memiliki hati yang tulus, yang baik, jadi tentu akan mendapat diri sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kaitan dengan masalah sunnah itu tadi artinya memposting atau menyampaikan tentang amal dia dan seterusnya itu tidak begitu. Jadi secara umum seperti itu orang tidak boleh menyampaikan apa yang dilakukan itu dari orang lain. Karena Allah banyak yang tahu. Tetapi dalam kondisi tertentu, terutama hal yang wajib, zakat yang wajib, zakat itu kan kewajiban yang terkait dengan finansial kita. Kita perlu dilakukan juga supaya orang tidak memiliki bahwa dia itu adalah orang yang bakti namanya. Mungkin terkait dengan sebuah lembaga tertentu. Jadi ini perlu ada sekarang transparansi, keterbukaan. Tapi itu juga dilakukan secukupnya. Namanya ada seorang pandi sebagai takmir, menerima zakat, fitrah dan sebagainya. Kan perlu juga dilaporkan itu supaya publik orang lain tahu juga diulang telah memberikan zakat data sekian namanya. Itu bukan berarti sunnah gitu, karena ini tuntutan dari sebuah kinerja gitu ya, menjadi apa acuan itu dituntut untuk amanah, untuk sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan. Jadi oleh itu sekali lagi, memang orang mempelajari agama Islam itu tidak boleh atau tidak harus hanya fokusnya pada satu titik gitu. Mesti harus bagaimana membandingkan antara agama dan yang lain. Jadi sehingga tidak tumbuh sikap-sikap yang ekstremis namanya. Dari orang ekstrem itu bisa jadi karena dia hanya melihat Islam itu dalam satu sisi, dia tidak melihat sisi yang lain. Sehingga akan muncul satu sikap-sikap yang ekstremis, yang keras dan sebagainya. Jadi saya dan itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengaji, pentingnya kita memahami Islam secara komprehensif, secara keseluruhan, sehingga akan menunjukkan sikap yang toleran, yang membangun solidaritas, sama dan seterusnya. Maka kalau saya berpikir bahwa hubungan Islamnya di persaudaraan Islam itu tentu akan menjadi satu keadaan ketika orang sangat memiliki ilmu gitu. Jadi tidak hanya tahu ini kemudian dipegangi itu saja, sementara dia tidak mendapatkan info-info dan masukan tentang yang lain gitu. Jadi akan membentuk satu karakter yang ekstrim tadi gitu. Seakan-akan itulah kebenaran, yang lain tidak benar. Jadi itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita melakukan murajaah, pentingnya
Terima kasih.